Shalom, selamat bertemu kembali. Salam damai sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat GBP Taman Firdaus dan juga teman-teman saya yang ada di Bandung Alinana Tennis Group. Shalom. Saat ini saya akan sharing mengenai firman Tuhan yang berjudul Tuhan adalah ayahku. Ayat yang saya akan bicarakan adalah dari ayat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu, bahasa Inggrisnya know, bahasa aslinya eido. Eido itu melihat, seperti orang-orang Majus melihat bintang timur. Dia ikuti terus sampai ketemu di mana Yesus dilahirkan. Itu namanya melihat. Eido itu melihat. Eido juga mikir, mengerti. Seperti Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Kedua kali tanya juga Yesus kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Ketiga kali Yesus tanya kembali pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dijawabnya oleh Petrus, oleh Simon, ya engkau tahu aku mengasihi engkau. Betul-betul 3 kali dia menjawab, aku mengasihimu. Terdapat di Matius 20 ayat 15, 16, dan 17. Tetapi tidak lama kemudian, ternyata di ayat Matius 26 ayat 72, ia menyangkal dan bersumpah bahwa ia tidak mengenal orang itu. Siapa yang berbicara itu? Itu adalah Petrus. Bayangkan saudara, murid Yesus saja bisa demikian karena saking takutnya, sehingga dia tidak mengakui Yesus Kristus, tidak kenal dengan Yesus Kristus. Begitu juga di Matius 7 ayat 11. Jika engkau orang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik yang diminta oleh anak-anaknya. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Edo juga pengertian Ibrani 10 ayat 30. Pembalasan adalah hakku. Aku akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan yang akan menghakimi umatnya. Itu namanya Edo. Kita tahu. Sekarang kita tahu. Roma 8 ayat 28. Apa yang kita tahu? Kalau saya ditanya apa yang saya tahu? Saya tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu kasih. Tuhan itu bijaksana. Tuhan itu adil. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu maha tahu dan sebagainya. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia, turut bekerja. Bahasa aslinya help with, membantu, untuk, menolong, untuk apa? Untuk kebaikan.
Kebaikan apa? Bahasa aslinya agathos. Kebaikan yang menguntungkan orang lain, profitable for others. Menguntungkan, baik untuk menguntungkan orang lain dan juga useful, berguna. Jadi kebaikan yang berguna untuk orang lain. Kira-kiranya apa yang berguna untuk orang lain sebetulnya? Kita akan baca di Roma 8 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Begitu kasihnya Tuhan kepada kita. Dia memberikan anaknya untuk menggenapi hukum Taurat karena daging. Dibuatnya ia berdosa. Dosa seisi dunia dipikulnya, dibebankannya kepada Yesus Kristus. Supaya kita tidak mengorbankan kambing domba, lembu sapi. Kalau tidak, sampai saat ini mungkin di gereja-gereja depannya setiap hari Minggu ada kambing domba, lembu sapi. Karena mereka korban sajian, korban keselamatan, korban menghapus dosa, korban mengampuni kesalahan, korban bakaran, korban sajian, korban selamatan. Tapi puji Tuhan, telah digenapi dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang luar biasa. Setelah itu dikatakan ayat 14, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi kita ini hidup tidak menurut daging, kita menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang roh. Bayangkan, kalau kita memikirkan daging, apa sih daging itu? Daging itu bahwa emosi kita kedagingan, nafsu jahat kita, kejahatan, keserakahan, perselisihan, perselingkuhan, pertengkaran, serakah, mabuk-mabuk, saudara. Itu semuanya adalah kedagingan. Tetapi kalau kita memikirkan soal roh, hidup dalam roh, otomatis kita memikirkan, kita berbuat saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mempedulikan, hidup damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Itulah hidup di dalam roh. Sebab mereka yang hidup, ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging, saudara, maut. Upah dosa, maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itulah yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Perseteruan, permusuhan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita hidup di dalam daging, kita tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita hidup di dalam roh, kita berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, kita semua hidup di dalam roh, sehingga kita semua berkenan di dalam Allah. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah
adalah anak Allah. Semua yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kita dipimpin roh Allah dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anaknya Allah. Dan juga di ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Di dalam roh kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Inggrisnya yes Aba, yes Father. Yes Father itu Bapa, Allah, Ayah. Kita bisa memanggil Ayah. Maka itu judulnya, Tuhan adalah Ayahku, Ayah kita. Oh, luar biasa. Saudara harus bangga mempunyai ayah. Ayah yang di atas segala presiden-presiden yang ada di bumi ini. Ayah yang di atas segala raja-raja yang ada di bumi ini. Dia satu-satu. Dia adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Satu-satunya. Kita harus bangga. Ada satu kesaksian. Seorang yang kaya raya, tetapi hidupnya tidak ada sukacita sama sekali. Dan dia berteman, dan temannya katakan, kalau kamu ingin bisa bersukacita dalam kehidupanmu, mari bersama-sama aku ke tempat yatim piatu. Ah, masa sih? Ya ingin coba. Dan dia berangkat bersama-sama dengan temannya itu. Sampai di sana, ada makan-makan. Ada nyanyian-nyanyian anak-anak kecil yang lucu-lucu. Ada tari-tarian yang lucu-lucu. Tetapi waktu dia pulang, dia katakan, saya tidak ada sukacita. Waktu dia pulang, waktu dia berjalan keluar, waktu dia mau naik mobil, ada seorang gadis kecil umur 8 tahun kurang lebih. Dia memanggil, Om, bolehkah saya minta sesuatu? Orang kaya ini melihat dia, aduh, anak umur 8 tahun, kesian. Minta apa, nak? Dia katakan demikian. Saya minta izin. Minta izin apa, nak? Saya minta izin tidak memanggil Om, tetapi saya minta izin saya manggil Ayah. Waduh, tersentak, kaget, tidak disangka. Kok anak ini minta izin untuk memanggil dia Ayah. Dalam pemikirannya, aduh, kesian anak ini. Sudah dari kecil tidak mempunyai ayah dan ibu. Dia mendambakan sosok seorang ayah. Maka dia manggut. Dan katakan boleh. Dan juga ada satu pertanyaan lagi. Bolehkan saya bertanya? Boleh, katanya. Kapan ayah datang ke sini lagi? Dia menjawab, ya kapan-kapan pasti saya ke sini. Dia katakan demikian. Bolehkan saya minta sesuatu? Kata ayahnya, minta apa, nak? Saya minta supaya ayah, kalau datang ke tempat ini lagi, saya minta foto dari ayah. Untuk saya pajang di pinggir ranjang saya. Waktu saya kangen, rindu kepada ayah, saya bisa melihat foto ayah. Waduh, tersentak. Dia katakan dalam hati luar biasa. Dia tersentuh sekali dengan kata-kata anak itu. Dia katakan, besok ayah datang bawa foto. Dan besoknya dia bawa foto. Dan diberikan kepada anak itu. Luar biasa enggak? Oh, luar biasa menurut saya. Itu yang luar biasa. Dia memanggil ayah. Kita memanggil ayah. Di atas segala-galanya ayah kita yang luar biasa. Kenapa kita tidak memanggil dia setiap hari? Ayah, saya mau pergi ke kantor. Saya mau mengajar. Saya mau kuliah. Apapun juga, kenapa kita tidak ajak bicara dia dalam kehidupan kita? Dia hidup di dalam kehidupan kita. Kalau engkau percaya, engkau akan merasakan dalam kehidupanmu. Ayat berikutnya adalah, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh bersaksi bersama-sama dengan kita.
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh bersaksi dengan kita. Bagaimana Roh bersaksi dengan kita? Saya punya pengalaman demikian. Ada seorang wanita di bawah teman saya datang ke saya minta didoakan. Saya langsung saja bicara, soal jodoh ya. Dan dia kata, iya. Kok tahu? Luar biasa. Itu roh yang ada di dalam diri saya yang berbicara, saudara. Jadi kita bisa merasakan bahwa roh Allah ada di dalam diri kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita. Pada satu saat, saya mendoakan suami istri. Dan saya mentumpang tangan kepada istrinya dan berkata, engkau telah melakukan segala usaha dengan baik-baiknya, tetapi tidak diterima oleh suamimu. Dan dia, setelah saya doakan, dia katakan, Pak Andi, kok Pak Andi tahu sih? Saya bilang, saya tidak tahu. Itu roh yang ada di dalam diri saya yang mengatakannya. Satu saat di rumah saya, di seberang rumah saya, ada syuting film. Mereka menyewa di situ. Dan waktu itu, ada anak gadis yang syuting waktu itu kerasukan setan. Mereka memanggil orang-orang sekitar kita yang orang-orang pintar untuk mengusirnya. Ternyata iblis itu, setan itu tidak pergi. Mungkin ada orang yang ngasih tahu bahwa itu ada rumah pendeta dan ada orang datang ke sini untuk meminta tolong. Kebetulan saya tidak ada di rumah, yang adalah istri saya, dan minta tolong untuk didoakan. Dan istri saya pergi ke sana dan mendoakannya. Luar biasanya, iblis keluar waktu itu juga. Ini yang menyatakan bahwa roh Allah ada di dalam dirinya, bersaksi dengan rohnya. Itu yang luar biasa, saudara. Ada satu lagi yang menurut saya ada yang aneh, unik, luar biasa, rasanya mustahil. Pada satu saat saya mau ke bank dan butuh buku cek. Buku cek saya cari, biasanya di tas saya yang saya simpan. Saya cari semuanya, tidak ada. Sampai koper-koper saya cari, tidak ada. Biasanya saya taruh di meja-meja saya. Tumpukan meja saya buka. Map-mapnya saya beresin, rapihin. Jadi meja saya rapih. Tidak ada apa-apa. Ternyata di tas, salah satu tas saya ada satu cek. Saya lihat masih belum tertulis, masih kosong. Dan saya bawa cek itu. Setelah di bank, dicek, ternyata cek itu keluaran terbitan tahun 2014, saudara. Berarti ini tahun 2020, 6 tahun. Mereka mengecek dan mereka konfirmasi kepada bank yang saya jadi nasabah di sana, yaitu di Jakarta Selatan. Setelah dikonfirmasi agak lama, akhirnya disetujui bisa digunakan. Tapi waktu itu saya pulang, saya berdoa, Tuhan, saya percaya, saya kirim malaikat Tuhan untuk mencarinya sampai dapat. Saya berkata demikian. Sudah, besoknya saya masuk kantor. Kantor ini saya yang pegang kunci. Nggak ada satu orang pun yang megang kunci. Saya buka kantor dan saya lihat tumpukan cek ada di meja saya. Saya kaget, saya heran, kok bisa ya? Ini pengalaman saya seumur hidup. Ini satu kali. Dan saya sudah yakin betul meja itu sudah saya rapikan dan kosong melompong, tidak ada apa-apanya di atas meja. Tapi ternyata ada tumpukan cek dan saya buka, itu cek yang saya cari. Roh bekerja di dalam kehidupan kita. Kita punya kuasa yang luar biasa. Kita adalah anak-anak Allah. Ayah kita adalah Tuhan sendiri. Itu yang luar biasa. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah.
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dipermuliakan bersama dengan Dia. Kalau kita anak Allah, kita adalah ahli warisnya, yaitu berhak menerima janji-janji Allah. Kira-kiranya apa janji-janji Allah itu? Kalau kita baca 1 Yohanes 2 ayat 25 mengatakan demikian. Dan ini janjinya yang dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Tuhan memberikan kepada hidup yang kekal. Tuhan janjikan bahwa hidup yang kekal adalah milik kita dalam kehidupan kita. Hidup kekal adalah hidup masuk di dalam surga, yang tidak ada tangis, tidak ada ratapan, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan. Di sana hanya ada sukacita, ada sorak-sorai, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Itulah hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ayat 28 saya akan bacakan kembali. Jika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itulah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi ahli warisnya. Kita masuk di dalam hidup yang kekal. Selanjutnya adalah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa itu rencana Allah? Bagaimana terpanggil? Roma 8 ayat 29 mengatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Rencana Allah supaya kita serupa segambar dengan Allah. Serupa segambar dengan Allah, bukan fisiknya tetapi karakternya. Karakter ilahinya. Itu yang luar biasa, karakter ilahinya. Apa itu karakter ilahinya? Ya, kelemah lembutan, kasih, damai, sukacita, bijaksana, sabar, tidak mementingkan diri sendiri. Itu karakter Kristus Yesus. Dan kita berkuasa. Karena Yesus berkuasa, kita pun berkuasa. Itu yang luar biasa. Kita ini berkuasa karena kita serupa segambar dengan Dia. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Inilah, mereka sudah ditentukan. Dan mereka yang dipanggilnya, untuk apa mereka dipanggilnya? Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Kita tidak akan benar kalau tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kita orang tidak benar. Semua orang telah kehilangan kemuliaannya. Tidak ada satu pun yang benar. Yang benar adalah Tuhan sendiri yang membenarkan kita. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Luar biasa, kita dimuliakannya di dalam kehidupan kita. Kita harus bangga mempunyai ayah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ayah kita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sekian, saya ingin bernyanyi satu lagu. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia sahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau Engkau telah berfirman kepada kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah ayah kami, sehingga kami dapat mengadu, berdiskusi, berbicara di dalam kehidupan kami. Segala masalah kita bisa bicarakan. Dan saya percaya ayah yang bijaksana, yang sabar akan mendengarkan keluh kesah kita semua anak-anaknya. Dan Dia memberikan solusi yang terbaik bagi kita di dalam kehidupan kita. Kami percayai firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan, persatuan, penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.